Demokrasi bukan hanya sekedar proses atau prosedur memilih dan mengganti penyelenggara negara melalui mekanisme pemilihan umum yang bebas, jujur, dan juga adil. Lebih dari itu, demokrasi merupakan prinsip dan dasar bernegara. Berbicara soal pemilu tentunya tidak terlepas dari sistem pemilu itu sendiri. Kawan-kawan, kita tahu bahwa sistem pemilu yang digunakan saat ini ialah sistem proporsional terbuka. Tetapi akhir-akhir ini banyak sekali media yang memberitakan bahwa sedang ada suatu proses judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk meminta dikembalikannya sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Judicial review yang saat ini teman-teman dengarkan ataupun teman-teman baca di berbagai media sosial itu sejatinya bukanlah hal yang baru. Karena pada tahun 2008 saat kita masih menggunakan sistem proporsional tertutup sudah pernah diajukan ke MK. MK pada saat itu melalui putusan 22/24 tahun 2008 itu kemudian memutus sistem proporsional itu tidak mencerminkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem proporsional terbuka menjadi salah satu opsi yang paling efektif untuk dipergunakan pada pemilu selanjutnya. Sehingga sejak tahun 2009 hingga saat ini, Indonesia untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan juga DPRD ini menggunakan sistem proporsional terbuka. Lantas apa sebetulnya perbedaan antara sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup? Perlu diketahui teman-teman semuanya, kalau sistem proporsional terbuka yang kita pilih itu adalah calon kandidat yang fotonya dan namanya ada di dalam surat suara. Sementara kalau sistem proporsional tertutup yang kita pilih itu hanya gambar partai berupa angka. Selain itu, untuk menentukan siapa yang berhak memenangkan pemilu, kalau sistem proporsional terbuka jelas suara terbanyak itu adalah pemenang pemilu. Sementara kalau di dalam sistem proporsional tertutup yang memenangkan pemilu itu adalah mereka yang ditempatkan pada nomor urut terkecil. Tetapi persoalannya teman-teman, suara urut terkecil hanya diketahui oleh partai politik. Kita tidak tahu siapa yang kita pilih karena suara itu masuk ke dalam partai. Tentu saja kita tidak mau membeli kucing dalam karung. Kita tidak tahu siapa yang kita pilih, kita tidak tahu visi dan misinya apa. Namun kemudian kita secara egosentrisnya partai politik memaksa memberikan suara kepada kandidat yang kita tidak pernah tahu siapa. Oleh karena itu teman-teman semuanya, adanya sistem proporsional tertutup merupakan salah satu indikasi kemunduran dari demokrasi itu sendiri. Selain itu, bagi partai yang saat ini mendukung keras sistem proporsional tertutup untuk diterapkan pada pemilu 2024, sejatinya adalah partai-partai yang tidak memiliki rasa percaya diri karena merasa kader-kader yang selama ini sudah dididik itu tidak mempunyai kualitas dan kapabilitas untuk mewakili partainya sehingga harus disembunyikan. Oleh karena itu teman-teman semua, jadilah pemilih yang cerdas pada tahun 2024 dan tetap dukung sistem proporsional terbuka sebagai salah satu bentuk kedaulatan rakyat. Salam demokrasi.